Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 20 Mei 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Tetapi kita akan membaca secara khusus di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan hari ini adalah generasi penerus. Saudara, sesampainya umat Israel di Gunung Hor, Musa membawa Harun dan Eleazar naik ke puncak Gunung Hor sesuai perintah Tuhan. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eleazar anaknya, lalu Harun meninggal di gunung itu. Musa dan Eleazar turun, dan seluruh Israel menangisi Harun selama 30 hari. Imam Harun harus menyerahkan jabatan imam kepada Eleazar anaknya sendiri. Penyerahan jabatan imam ini berarti tugas dan tanggung jawab imam untuk memelihara ibadah umat Israel harus terus berlanjut dan tetap ada yang mengemban. Penyerahan jabatan imam dari Harun ke anaknya Eleazar penting untuk kita cermati. Saudara, peralihan jabatan dari Harun kepada Eleazar mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan pelayanan dan tanggung jawab kita, baik di dalam hidup berkeluarga, bergereja, maupun bermasyarakat. Penting bagi kita untuk berpikir soal pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan bagi orang lain, agar berbagai peran penting dalam hidup bersama dapat terus dilakukan. Harun sebagai imam besar memiliki peran penting dalam memimpin umat Israel. Hal itu mengingatkan kita akan pentingnya kita memiliki pemimpin rohani yang dapat membimbing dan mengarahkan kita dalam iman. Harun pada akhirnya tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan dirinya. Hal itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Pesan penting bagi kita adalah kita diajak untuk selalu taat pada kehendak Allah, meskipun itu terkadang sulit atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kematian Harun dan masa perkabungan selama 30 hari menunjukkan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Hendaklah kita menghargai setiap momen bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan siap menghadapi kehilangan dengan iman dan pengharapan. Lebih dari itu semua, dukung dan doakanlah pemimpin rohani kita, agar mereka dapat terus menjalankan tugasnya untuk mendewasakan iman kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, sungguhnya Engkau memberikan pesan yang penting bagi setiap kami umat Tuhan, bahwa kami harus senantiasa taat dalam melakukan setiap kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hal ini yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambamu, baik kepada Harun, tetapi juga bagi kami semua.
Engkau mengingatkan bahwa sesungguhnya dalam kami mengemban tugas tanggung jawab pelayanan, maka kami pun harus mempersiapkan generasi selanjutnya untuk boleh melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Melakukan setiap pelayanan yang ada dengan tanggung jawab. Entahkah itu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat melakukan kehendak Tuhan, dan kami boleh membina, membimbing anak-anak kami, keluarga kami, untuk hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.